Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalatullahi wa salamuhu ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Sallama tasliman katsira amma ba'du. Nggih mboten, Pak. Lek kula iki lek terus terang, lek santri kathah kali santrinya sami mawon. Cuman biasanya dalam pondok itu kalau semakin banyak santrinya, semakin mboten kurang perhatian. Nggih, semakin banyak santrinya maka ustadznya kurang semakin perhatian. Karena terpecah-pecah, karena sebenarnya paling enak nyantrikan ke anak tuh ke pondok yang belum terlalu besar. Karena perhatian ustadz masih bisa fokus. Yang pertama, yang kedua, yang ngajar nanti adalah kasarnya ngomong ustadz intinya, bukan sebagai badalnya, bukan sebagai penggantinya. Jadi masih utamanya masih bagus. Kalau saya senangnya malah bukan pondok gede. Dan alhamdulillah anak saya milihnya juga pondok masih kecil, alhamdulillah. Tak tawari ke Bimbas nggak mau. Nggak mau dia. Tapi bismillah. Macam-macam kalimah wahisani salis. Tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il, macam-macam i'rab, tanda-tanda rafa, tanda-tanda nasab, tanda-tanda jar, tanda-tanda jazm, tanda-tanda nasab, tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il, tanda-tanda nasab, tanda-tanda jazm, taib isim mufrad, Rofanya pakai domah, nasab pakai fathah, jarnya pakai kasroh. jama taksir, Rofanya pakai domah, nasab pakai fathah, jarnya pakai kasroh. jama muannas salim, Rofanya pakai domah, nasab pakai kasroh, jarnya juga kasroh. fi'il mudhari', Rofanya pakai domah, nasab pakai fathah, jazm pakai sukun. isim musanna, Rofanya pakai alif, nasab pakai iya, jarnya juga iya. jama mudzakkar salim, Rofanya pakai wawu, nasab pakai iya, jarnya juga iya. asmaul khamsah, Rofanya pakai wawu, nasab pakai alif, jarnya pakai iya. af'alul khamsah, Rofanya sebutun nun, nasab hatun nun, jarnya hatun. jama muannas salim, Rofanya pakai domah, nasab pakai kasroh, jarnya juga kasroh. jama muannas salim, Rofanya pakai goma nasab pakai kasroh, jernya juga isim musanna, Rofanya pakai alif, nasab pakai iya, jarnya juga iya. jama mudzakkar salim, Rofanya pakai wawu, nasab pakai iya, jarnya juga iya. baik jama taksir, Rofanya pakai domah, nasab pakai fathah, jarnya pakai kasroh. alhamdulillah.
Masya Allah. Tapi insya Allah diulang-ulang insya Allah ngelontok kering Pak. Yakin Pak insya Allah Pak. Nggih. Ngelontok kering ngasih hilang. Tapi Ustaz Miftahudin. Isim-isim mabni ada berapa? Isim mabni ada 9. Hah? Sim domir, sim mausul, sim istifham, isim isyarah, isim Enggak, sebutkan dulu. Ada berapa dulu? Enggak, wes yang pertama apa? sim domir. Apa isim dhamir? Kata nanti Ada berapa isim dhamir? ada rolas Berapa? 2 5 3 5 rolas. Kurang ra. Nah, jadi Pak anaknya kurang Pak Badli ya. 14. 14. Baik, yang 14 terbagi jadi berapa bagian? 14 jadi 2. Dan apa 3? Dan apa 3? 2 apa 3? 2 Bagi pinten Pak Ali? Yang 14 itu terbagi jadi berapa kelompok, berapa bagian? 3. Yang pertama apa? Ghaib. Yang kedua mukhatab atau hadir. Yang keempat mutakalim ya. Yang ghaib terbagi jadi 2, ghaib dan ghaibah. Yang hadir juga terbagi 2 atau mukhatab dan mukhatabah. Yang mutakalim juga terbagi 2, mutakalim wadah dan mutakalim ghair. Yang kedua, Ustaz, Pak Ali, nomor 2. Apa nih? Nomor 2 isim Terserah, pilih yang paling gampang. Napa isim isyarah? menunjukkan kata ganti. Isim isyarah terbagi di berapa kelompok? Isim isyarah dibagi menjadi 2. Yang pertama, Dekat sama jauh. lil qarib dan lil ba'id. Lil qarib apa saja? Al-Gharib yang menggunakan Heeh. hadani haulai Ba'id. bait Manas dulu, manasnya. mana hadihi hatani haulai Lil ba'id. bait dalika ulaika yang Muannasnya? tilka anika ulaika. Oke, Masya Allah. Yang ketiga Mas Sabdan. Isim mausul. Isim mausul, apa isim mausul? Kita sambung. Isim mausul ada bagi bagian 2. Yang pertama apa? Alladzi Mudzakarnya. alladzina Kurang 1. Alladzi aladzani terus? itu yang zakar itu. Alladzina terus? Alati? Itu si perempuan. Nggih, perempuan. Alatina Enggak ternyata alatina. alati Alati terus? alati satu lagi. 2 lagi. Alati terus? Alatina Alatani terus? Alati sama Allai. Alati, alatani, Mas Adi yang keempat. Istifham. Apa istifham? Kata tanya. Contohnya apa? Man. Untuk apa man? Terus yang ghairul akal? Ma apa lagi? Mata, ayun, ayan dan seterusnya banyak nggih. Kemudian Mas, apa dilihat? Yang kelima. Isim syarat apa isim syarat? Isim yang memerlukan syarat dan jawab syarat. Membutuhkan fi'il syarat dan jawab syarat. Pak Raji yang nomor 6 terakhir. Yang 6.
Nggih, al-adl al-muraqabah. Nggih. Niku hitungan pinten sampai pinten? Pinten? Ini pamunten lho, Pak. Setengah jam kula gunani murajaah supaya ini mboten suudon. Lek mboten murajaah nggih, bukane suudon niki wau. 11 sampai 19. Pak Tejo, hukumnya 11 dan 12 bagaimana? Pripun hukumnya hitungan 11 dan 12? Dan tamyiznya harus apa? Pripun? Ustaz Hani, gimana hukuman 11 dan 12 hukumnya? Hitungan al-adl muraqabah. Kok guyu dhisik? 11 dan 12. Mas Aldi, 11 dan 12. 11 Hukumnya sama. Sama namanya? Kalau satuannya muzakkar, Heeh. mulakannya pun muzakkar. Mulakan yang benar. Kemudian Kemudian untuk tamyiznya pun demikian. Tamyiznya juga muzakkar. sesuai dengan Sesuai dengan satuannya. satuan apa puluhan? Satuan. Itu yang puluhan. Ya sama semua. Ya kan sama semua. Iya. Jadi hitungan 11 dan 12 hukumnya sama. Mau yang dihitung sama yang hitungannya hukumnya sama. Kalau mudzakkar yang mudzakkar kah? Kabeh. Lek muannas kah? Kabeh gitu. 11 dan 12 kecuali 13 sampai 19. Hukumnya berapa Pak Ali? 11 sampai 19 tamyiznya perlawanan. Hah? Lah iya hukumnya 13 sampai 19 gimana? Ya, tamyiznya Kalau satuannya dulu satuannya. satuannya harus ini muannas. Harus muannas bersama mudzakkar napa? Enggak boleh. Gimana? Satuan, Kalau satuannya mudzakkar maka maka puluhannya muannas. puluhan dan tamyiznya harus Harus muannas. muannas. Terus Kalau puluhannya kalau satuannya muannas, heeh. puluhannya sama tamyiznya muzakkar. Mudzakkar. Niku nggih. Dan harus dibaca nasab. Jadi itu adat madud yang adatul muraqabah adalah jikalau hitungan 11 dan 12 maka sama. Kalau mudzakkar kabeh, muannas kah? Kabeh. Contohnya apa dalam Quran? Ya abati inni ra'aitu syarakau kaban. Semuanya mudzakkar. Nah, kemudian hitungan 13 sampai dengan 19 ya. Jikalau satuannya itu mudzakkar, maka puluhan dan tamyiznya bentuknya harus muannas. Contoh, saya memiliki 13 pulpen. Nah, pulpen itu mudzakkar muannas? Mudzakkar. Maka salah sata asyara kolaman. Salah sata asyara kolaman. Paham Pak Tejo? Betul. Saya memiliki misalnya 13. Berarti aku memiliki muraja'ahin. Salah sata asyara
qalaman. Seandainya sesuatu yang dihitung tersebut bentuknya muannas, maka satuannya harus zakat. Contohnya apa? Weh, masya Allah sugih tenan. Lan lis piye telu lah, saya ora lah. Li salah sa asyrota. Napa? Sa atan puh. Nganggo ning ndi kan. Niki nggih. Jadi antara tamyiznya dengan adat yang mufrad yang satuan ini berlawanan, ingatan. Bisa dipahami nggih? Nah, ini disebut dengan apa namanya? Al-adadul murakabah. Hukumnya adalah mabni walaupun ditinjau dari i'rabnya sini adalah sebagai mubtada. Khabarnya adalah li, sibul jumlah yang terjadi daripada jar wa majrur. Nggih, Ustaz Muhammad nggih. Yo, nggih to khabarnya terjadi daripada sibul jumlah. Sibul jumlah enten pinten? Pak Ali? Nama mohon? Hah? Nggih. Lagi apa? Dzaraf majrur? Napa nang dzaraf majrur? Napa nang dzaraf majrur po? Kalau malah dereng nanti bilang dzaraf majrur. Dzaraf napa Ustaz tadi? Mas Aldi? Dzaraf itu minten, dzaraf nih. Enggak, sibul jumlah dan minten. Dua ya. Jar majrur dan dzarfiyah. Kalau dzaraf napa jar napa dzaraf majrur? Jarang ngerti kula dzaraf majrur. Kecuali mudhof ilaih hukumnya majrur. Nah, baru mungkin dzaraf terbagi jadi dua, dzaraf zaman kali dzaraf makan. Nah, yang dzarafnya dzaraf makan ini hukumnya nanti sebagai mudhof dan mudhof ilaihnya harus majrur. Kalau mboten nglentu ngoten nggih, mboten nglentu. Sebabnya kula nggih dereng mempelajari mubtada khobar. Hah? Ingunya asline. Apa? Kenapa enggak jamak? Tamyiznya itu. Ya. Bukan enggak aklamin. Untuk yang jamak itu hitungan 3 sampai dengan 10 Ustaz. Kan tamyiz sudah berapa kelompok nih? Ada 3 kelompok untuk bentuk tamyiznya. Kalau 1 sama 2 sama. 1 dan 2 sama. Misal li ya kolamaini. Ya saya memiliki 2 apa ini? Kalau saya li kolamun wahidun. Li isnani kolamaini. Misalnya li kolaman isnani. Sama hukumnya. Nah, adapun 3 sampai dengan 10 maka ini bentuk daripada tamyiznya yang dihitung itu harus jamak dan jar. Contoh, kolamun niki bentuknya laki-laki perempuan? Laki. Ini 3. Niki Mas adat-adat ini lumayan gampang, Mbak. Niki seandainya li sing gampang contohnya nggih guru niku mboten ngasih cerita sing sulit-sulit. Pulpen niku bentuknya zakar. Maka li salah satu aklamin. Antara
Adat dan makdud niki ngadat, al-adat niki al-makdud. Napa adat? Hitungan, makdud yang dihitung. Antara adat dan makdud ini berlawanan. Kalau sesuatu yang dilihat dari makdudnya, dilihat nggih, bukan adatnya. Kalau makdudnya ini bentuknya laki-laki, maka adatnya harus perempuan. Karena itu li salah satu aklamin. Bentuk makdudnya bentuknya harus jamak dan jer. Ngerti nggih? Sudah dipahami? Contoh yang lainnya yang muannas. Saya punya gampang wae. Li 4 jam. Saatun niku bentuknya mudzakkar apa muannas? Muannas. Berarti li salasu sa'atin. Li salasu sa'atin. Ngaten. Dipahami mboten? Jadi dia berlawanan. Dan bentuk tamyiznya harus jamak dan jer. Kenapa kok nggak saatan? Karena sini sebagai mudhaf ilaih, intinya gitu, Pak. Mudhaf dan mudhaf secara tinjauan bentuknya. Kemudian hitungan 13 sampai dengan 19 hukumnya adalah buat apa nih, Pak? Bentuk tamyiznya adalah mufrad dan nasab. Adapun kelipatan 100, 200, 300, 400 hukumnya harus mufrad dan majrur. Khamsu mi'atin. Artinya apa? 500. Khamsu alfin. Misalnya gitu. 5.000. Khamsu triliunin. Triliunin. Ada pertanyaan? Monggo. Yang dihitung yang Adat niku hitungane 1, 2, 3 namanya adat namanya. Al-adatu namanya 1, 2, 3 al-adatu namanya. Lah gitu. Al-adat adalah hitungan makdud yang dihitung. Ada lagi monggo. Jadi yang di salah satu itu yang hidup laki atau perempuan? Sing pundi niki, Pak? Ingkang pundi kok? Ya. Niki laki-laki atau perempuan? Kalau biasanya kan kalau itu kan untuk laki. Sini nggih. Niki hitungan, Pak. Salasun. Wahidun misalnya. Salasun jam muannasnya salah satun. Kalau rabiun berarti laki. Rabiatun perempuan. Ngoten Pak Tri. Nah, niki saatin. Ini perempuan. Tanda perempuan apa? Jamak taksir niki contohnya niki, Pak. Alif dan ta. Saatun saatani saatun. Ben. Jamak. Secara tinjauan bentuknya jamak muannas salim. Tetapi sini jamaknya jamak taksir. Karena itu jamak taksir sak udeli dhewe, Pak. Suka-suka ada gelem ngene ora kem ya wis kok. Ngoten. Ada pertanyaan? Nggih, monggo. Yang tadi yang itu tadi kan yang satuan perempuan terus tamyiznya itu kan tamyiz. Tamyiz itu yang dihitung nih, Pak, sini, Pak. Nggih. Tamyiz itu yang dihitung. Nggih. Kalau dalam bahasa Indonesia apanya? Artinya apanya sih?
Apanya itu tatamyiz namanya? Saya miliki 5. Apanya? Terserah mau barang mau manusia silakan. Misalnya istri wes. Nah, saya miliki 4 istri pripun? Pripun Mas Saiful? Pripun Pak Ali? Enggak. Ayo, qasan arba'an. Saya memiliki 4 istri. Weh, gimana? Li arba'u. Nah, li arba'u azwat zaujatin. Hah? Kalau satu gimana? Li zaujatun wahidatun. Kalau 2 li zaujatani. Ili isnatani zaujatani. Kalau 3 istri, li salasu zaujatin. Nggih salasu karena berlawanan. Nggih, mulai dari 3 berlawanan marosi. Ora sejenis. Nah, kalau jenis itu 1 2. Jadi 3 lawan jenis. Kalau 1 sampai 2 berarti Sejenis sama. Bukan berarti laki-laki kali laki-laki, maksudnya jenisnya satuan itu. Mudzakkar muannasnya kalau yang dihitung mudzakkar, maka adanya juga mudzakkar. Ini saya sebutkan 12. Sami ya 11 12. Karena itu teman hukumnya berbeda. Ditinjau hukumnya berbeda. Bentuknya sama, hukumnya berbeda. Kalau 1 dan 2 itu boleh rofa, boleh nasab. Ngoten nggih? Atau boleh jer. Harokatnya. Akan tapi untuk 11 dan 12 pokoknya harus nasab, saklek dia. Mbuh dadi rofa ya tetap fathah, mau nasab ya tetap fathah. Mau jazm yakin nggak ada. Karena ini isim. Sampun? Ada lagi? Monggo. Kalau nggak ada, kalau lanjutakan sing dek wingi. Pak Saiful. Enggak, kalau tanggal ngelirin. Fi'il ditinjau daripada membutuhkan fa'il ngaten pinten. Daripada membutuhkan fa'il dibagi jadi pinten. Sampun dek wingi nggih? Mun apa dereng? Hah? Apa? Fi'il ditinjau daripada membutuhkan fa'il itu ada berapa? Ada? 2 napa? Maklum kalih majhul. Mas Bul, apa dimaksud dengan maklum? Jelas. Pertelo welo. Nah, kalau majhul kok maklum kok enggak tambah? Majhul napa? pelakunya disembunyikan. Napa? Lakunya apa? Tidak ada. Maksud tidak dijelaskan. Pelakunya enggak jelas. Oke, majhul namanya pelakunya disimpan, masih belum jelas. Baik, ini Pak, nonton. Bagaimana cara membuat fi'il madhi yang maklum menjadi majhul?
Di Domas awalnya Nggih. sebelum akhir kasar. Di bahasa Arab pesane gampang, won. Gampang bahasa Arab asline. Pripun? Maca kata Pak Raji. Karena itu bukan apa Pak. Nggih, kita murojaah dulu supaya ini mengingat yang lalu Pak. Daripada mungkin numpuk malah nggak paham sama sekali. Wah, aku khatam kitab Istiqrimah, tapi paham nggak? Urung lali ya. Nah itu bahaya. Karena itu saya sering katakan kalau saya sendiri sebenarnya nggak terlalu ngejar target. Pokoknya harus pengennya memang target. Kita memiliki target dalam belajar. Harus. Tetapi kalau kita kemampuannya enggak, secara target ya bisanya. Yang penting kita paham, kita bisa ngajarkan lebih baik daripada khatam tapi nggak bisa paham sama sekali. Karena dulu waktu di pondok saya banyak Pak, khatam Alfiyah, khatam Jarul Maknun. Tapi tatkala pempraktekannya mereka pelongo-pelongo. Nggih. Imriti apalnya nggak paham tujuannya itu untuk apa. Kayak saya dulu sama. Waktu saya di NU, terus terang ya saya pernah dikit-dikit ngapalkan Alfiyah, kemudian Jurumiyah, Imriti, dikit-dikit nggih. Nah, dikit-dikit. Cuman saya nggak tahu gunaannya itu apa. Dari mana saya mulai tahu penggunaannya itu dalam pempraktekan tatkala mengajar. Tatkala mengajar baru alah, ngene iki tujuannya nahwu tuh. Begini tujuannya belajar sorof tuh. Ngoten baru tahu ini mubtada tuh sebetulnya aslinya kayak gini. Tapi tatkala belajar nggak paham sama sekali, Pak. Ya paham tapi titik banget. Walaupun nilainya jelek-jelek nggih. Nilai saya jelek-jelek. Nggih 1 jelek. Apalagi peringkat di kelas, wah hancur wis, hancur-hancuran. Hancur. Jarang banyak rankingnya jadi hancur-hancuran wis. Ngoten niku. Dan jarang yang paham gitu loh. Nah, jangan sampai kita itu terulang lagi gitu loh. Ini pengalaman. Karena itu jangan sampai pengalaman yang kurang bagus tersebut kita ulang lagi. Lebih baik sedikit kita paham, bisa kita praktekkan. Ya, ini rofa tuh gini dalam konteks Al-Qur'an. Oh, Masya Allah. Seneng, Pak. Dan kita nggak akan bisa memahami Al-Quran ataupun hadis dengan baik tanpa memahami nahwu shorof. Yakin. Okay? Karena ini alatnya untuk memahaminya. Kalau kita mau ibaratnya nyangkul di sawah, tapi kita nggak memiliki cangkul. Kita tahu teori, tapi nggak punya cangkulnya. Bongkor sawah ya Pak. Karu inggo tangan. Waduh, jebol kabeh ya. Rampung pirang tahun yang ngoten kasare ngomong. Akhirnya nopo kayak ngambil dalil kono kene artinya terjemahan Al-Qur'an. Ya semuanya enggak pelek lah terkadang. Enggak sesuai. Saya itu nih terjemahan Al-Qur'an itu enggak sekalian sesuai dengan konteksnya terkadang. Oh seharusnya ini artinya demikian diselempangkan kepada arti yang lainnya. Nah, bagaimana kita tahu ibaratnya ini tahu ada penyimpangannya? Ya tatkala kita tahu nahwu shorof. Mau enggak mau, Pak, tuntutan. Ya, tuntutan. Cicingatan. Tep. Cara memajuhalkan suatu fi'il yang mabni maklum, tatkala fi'ilnya fi'il madhi adalah pripun? Dzumma awaluhu wa kusira ma qablal akhir. Di dhammah awalnya dan di kasrah huruf sebelum akhir. Ini jikalau fi'ilnya adalah fi'il madhi, fataha menjadi tiha, nasara angzala unzila, qatala kutila. Domah kabeh awalnya. Istaslama ustus lima, istaghfara ustughfira, istajlasa ustujli lisa. Ini jikalau fi'ilnya adalah
sahih. Akan tapi jikalau fi'ilnya itulah mu'tal, maka ya yang tadinya di dhammah awalnya dan di kasrah huruf sebelum akhir ini berubah kaidah. Disukun huruf sebelum akhir malahan. Qala jadi qila. Soma sima. Jaza jiza. Soda sida. Ini jikalau fi'ilnya adalah madhi. Adapun jikalau fi'ilnya mudhari' adalah dhamma awaluhu wa futiha ma qablal akhir. Majhul fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' al-majhul. Kaidahnya apa? Dzumma awaluhu wa futiha ma dzumma awaluhu wa futiha ma qablal akhir. Artinya apa? Di dhammah awalnya dan di fathah huruf sebelum Pampun teh tulisan saya mboten sebagus tulisan jenengan nih. Tulisannya Mas Suldi masuk maaf ya. Kabeh guyu balik tadi. Lagi ini kan dzumma awwalu wa futiha ma qablah. Akhir kata belum masuk. Bismillah. Kita masuk pada fi'il mudhari', yaitu suatu fi'il yang menunjukkan makna sedang atau akan. Yaitu suatu fi'il yang menunjukkan makna sedang atau akan. Sebagaimana fi'il madhi, fi'il mudhari' juga bisa dijadikan fi'il mabni majhul, yaitu suatu fi'il yang mana fi'ilnya tersebut pelakunya ditiadakan atau diganti kaitnya dengan maf'ulnya, kaitnya kan gitu. Nah, adapun cara membikin fi'il mabni majhul pada fi'il mudhari' adalah dzumma awwaluhu wa futiha ma qablal akhir. Di dhamma huruf awalnya dan menfathah huruf sebelum akhir. Contoh misalnya yang sulasi dulu, yansuru. Yansuru adalah fi'il madhi mabni
maklum. Yaitu suatu fi'il madhi, fi'il mudhari yang mana pelakunya tersebut jelas. Misalnya yansuru Muhammadun Ahmada. Enggak boleh Ahmadan nggih. Bolehnya Ahmada. Kenapa enggak boleh? Mamnu min sorfi. Sebenarnya kenapa dia menjadi mamnu sorfi? Karena alam dan wazan fi'il. Nah, tatkala lafadz yansuru ini dijadikan majhul, maka kaidah tadi dzumma awwalu wa fituha ma qabla akhir menjadi yunsaru sinten Ahmadu. Ahmad sedang ditolong atau Ahmad akan ditolong. Yakulu ibaratnya. Yakulu sinten sing makan? Al-qittu. Napa qittu? Yakul qittu makan apa? As-samaka. Makan ikan. Wonge makan dasi. Lah ya wong sakit diarahkan gerak. Lari ini tindak netik tian. Yakul qittu as-samaka. Kucing itu sedang makan ikan. Yakulu fi'il maklum nama majhul maklum. Pelakunya masih jelas. Pelakunya kelihatan. Nah, tatkala fi'il mudhari yang maklum ini dirubah menjadi majhul, maka menjadi yukalu. Napa sing dimakan? As-samaku. Nah, ini nanti kalau dalam konteks mauqi' fil i'rab dia sebagai naibul fa'il, pengganti daripada pelaku. Yukalu as-samaku. Ikan itu sedang dimakan. Nah, lafaz yukalu ini fi'ilnya adalah fi'il mabni majhul. Kaidahnya adalah dzumma awaluhu wa futiha ma qablal akhir. Ini jikalau fi'ilnya adalah fi'il sulasi mujarrad. Lalu bagaimana jikalau fi'ilnya tersebut adalah selain daripada fi'il sulasi mujarrad? Ribut. Kaidahnya sama, dzumma awwaluhu wa kusira ma wa futiha ma qablal akhir. Contohnya misalnya dakhraja yudakhriju. Dakhraja yudakhriju. Dakhraja yudakhriju. Bagaimana lafaz yudakhriju ini jadikan majhul menjadi dzumma awaluhu wa futiha ma qablal akhir, berubah menjadi yudahraju. Ngoten. Lah nggih. Lah kan tadi belum. Gitu. Hal ini juga sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Qawaidul Asasiyah fil Lughatil Arabiyyah. Ya, kitab ini pecahan daripada kitab Alfiya bin Malik. Silakan buka di sana. Kitabnya enggak terlalu tebal. Al-Quran. Iya Pak. Al-Qawaidul Asasiyah fil Lughatil Arabiyyah. Kitab ini pecahan daripada, termasuk mukhtasar daripada Alfiya bin Malik atau Alfiya bin Aqil. Kalau Ibnu Malik kan Ibnu Aqil bagi di dua jilid. Ya, bagi 2 jilid. Walaupun enggak tebal-tebal, 2 Quran itulah. Nggih. Silakan buka. Kalau di PDF-nya silakan buka, juga ada
Enggak gede kok, cuman berapa apa namanya? MB doang. Nggih. Kalau akroma yukrimu menjadi yukramu. Tep. Mala milu menjadi malu. Sebagaimana disebutkan di kitab ini, wa ilaika amthilatun 'alal ahwali mukhtalifah fil af'alil mujarrati wal mazidu fi sahihatan wa mutalatan. Al majrur al ma'lum majhul majlum. Disebutkan sini ya. Ini kitabnya. Kalau tulisannya Qawaidul Lughatil Arabiyyah, cuman ini beda kitabnya. Nah, Qawaidul Lughatil Arabiyyah afdal tabiqatu baina jatik. Tapi kitabnya anu Pak, penak macane Pak, sebabnya enggak ada harokatnya. Nggih, nembe umroh nembe balik umroh jadi hilang rambutnya. Enggak. Karena malah penak buatan enten harokat itu. Karuan. Nggih. Jadi gitu. Ini jikalau fiilnya itu sahih. Lalu bagaimana jikalau fiilnya tidak sahih? Pripun, Mbak? Misalnya zada yazidu. Yazidu maklum nama majhul? Maklum. Jadi sahih ya. Sekarang yang mu'tal, yang binarnya cuap. Zada yazid. Yazidu adalah maklum. Dirubah menjadi majhul bagaimana? Yuzatu. Tetap dhamma awaluhu wa futiha ma qablal akhir. Qala yaqulu. Yaqulu menjadi yuqalu. Loh, Ustaz, kok itu dikatakan dhamma sebelum akhir? Padahal di sini ini kan sukun. Pripun niku? Pripun Pak Ali, penjelasan Pak Ali? Pripun? Satu ayat itu Pak Zat, jelaskannya Zat. Kan kaidahnya nih. Ya, di dhammah awalnya dan disukun huruf sebelum akhir. Di dhammah awalnya dan di fathah sebelum huruf akhir. Kok iki disukun sebelum akhir malahan? Apakah ini menyisi kaidah? Mesti mboten? Mesti mboten, Mas? Yakin? Ustaz Nurdin nyelisih enggak, Tat? Lagi? Kan kaidahnya di dhamma awalnya dan di fathah huruf akhir. Lagi sukun huruf akhir kan? Pokoknya. Baik. Alif ini adalah alif gantian. Gantian dari apa? Wawu. Yuqalu asalnya ki asalnya yuqa walu. Kan gitu. Di dhammah awalnya dan di fathah huruf sebelum akhir. Disebabkan karena di sini ada huruf ilat berharokat. Jatuhnya setelah harokat apa? Sukun. Maka harokatnya dipindah. Dan kaidah menyatakan apabila ada wawu ya yang jatuhnya setelah harokat fathah, yang asalnya kan hidup niki, maka wawunya harus diganti dengan alif. Maka jadilah yuqalu. Dalam? Iya, yuqalu jadi
Aslinya hidup. Nah, ngoten. Allah taala alam niku dalam ilmu qaidul i'lal. Lek mboten klentu ngoten niku, Pak. Kaidahnya menyatakan wa in ja'ata min ba'di harfin mustaqinin fa binaqli i'lalun litufin wakah wa kamila. Lek mboten salah lho nggih. Lek sampamanya salah tolong dibenarkan. Wa in ja'ata min ba'di harfin mustaqinin fa binaqli i'lalun lidhu'fi wakah mila. Kaidah yang kedua. Karena itu lembaga ajeng dihafalne nggih monggo. Mboten kathah Pak, kaidahnya itu mboten kathah. Lamun 19 bab mawon. Iklal niku mboten kathah. Lek mumet iki lamun memahami tok. Lek mboten memahami mboten mumet. Nggih. Mboten belajar mboten mumet. Nggih, lek kan tilem mumet nggih. Heeh. Pripun Pak Tri baca tanglet monggo. Itu yuk walu dengan yukolu sama artinya. Sama kalau artinya sama Pak. Cuman ya ini kan belum dirubah. Ini sudah dirubah. Asalnya gini asalnya ya. Asalnya. Tapi kan kita sering ketemunya yang ini. Gitu. Asalnya. Jadi ilmu iqlal niku Pak, dia itu membahas asal mula suatu lafadz. Iki loh asalnya ini. Jadi nggak ada ilmu pokoknya sebenarnya. Nggak ada ilmu pokoknya ini nggak ada. Enggak ada maksudnya enggak gitu dah. Hah? Loh, ilmu ilal itu cabang daripada sorob, pendekatannya ke sorob. Cuman kita juga nggak bisa memisahkan antara ilal, nahu, sorob sama nahu, karena ngene. Lek sampean ra duwe bojo kan nggak sempurna tah. Ya Zat. Sempurna cuma nganti bojo. Padahal dikatakan al-nahwu umul ilmu sarfu abuha. Ilmu itu adalah ibunya, ilmu dan sarfu itu bapaknya. Kalau nggak ada penggabungan maka nggak akan ada pemecahan. Lek bapak tok ya ora dadi. Mama tok ya ora dadi, harus ada penggabungan. Bapak Ibu. Adan. Jadi kaidahnya itu ma'awaluh wa futiyama qabla akhir. Adan. Sampun nggih, maklum majhul fil mudhari'. Seandainya misalnya yad'u di depan majhul pripun? Yud'a. Wawune dibuang napa mboten? Diganti napa? Alif. Yang tadinya jadi ngene. Nah, yud'a. Karena asalnya tetap yud'a bu. Asalnya. Baca oleh da'ah ya da'u. Ini kan majhul nih. Maklum afan jadi saya kok nggih mawon. Niki maklum. Dirubah majhul jadi yudha. Yudha ini asalnya apa? Yudha'abu. Pertama prosesnya harokatnya dhamma dibuang dulu. Kenapa? Karena terletak di akhir suatu kalimat. Kaidah menyatakan wa in ja'a tamat mumataini ta'akhara fa dzumma tuhdhif tiqalan kaitsuma tolah. Apabila ada wawu ataupun ya yang berharokat dhamma yang terletak di akhir suatu kalimat, maka harokat dhammanya dibuang. Jadilah yudha. Nah,
Karena lil munasab untuk penyesuaian maka punya diganti dengan alif jadilah. Pokoknya asli sih nggak ada pokoknya. Pokoknya ghazan nggak ada konteks kayak gitu. Tetap ya namanya mauzun itu mengikuti wazan. Itu kaidah dalam mushorof. Nggak bisa nggak. Setiap mauzun pasti mengikuti wazan. Nggak ada ilmu pokoknya ngunuku nggak ada. Full pokoknya full. Engkau fil wazannya oke berarti. Nggak cuman paling banyak kan 32 tuh yang mengatakan bab dalam ilmu mushorof cuma 32. Ini lebih 32 nanti malahan. Nggak ada li barang fi'il amarnya apa? Li, fi, li. Ini wazannya apa kuwi kian? Berarti li wazannya apa mengko? Ro aya ro. Wazannya apa meleh? Nah. Kata nggih. Tep. Kita murajaah terlebih dahulu, kita kemarin enggak murajaah, sekarang enggak murajaah, yang penting ini enggak lali. Tep. Buka Qur'anipun. Alhamdulillah pertanyaan rada lumayan punan. Tep bismillah. Innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Pak Saiful, inane kuwi isim wa fi'il. Dalam? Inna isim napa fi'il Saiful? Isim napa fi'il? Huruf. Masyaallah. Jawabannya. Allah isim fi'il huruf. Ada isimnya? I'rabnya rafa nasab jazm. Tanda nasabnya? Kenapa fathah? Isim mufrad, masyaallah. La yastahyi, Ustaz Saudin. La isim fi'il huruf. Huruf apa? Kenapa? Lanahi. Yakin? Yakin. Pak Ali. Lanya ini isim fi'il huruf. Huruf apa? Lanafiyah apa lanahiyah? Kenapa kau tahu ini lanafiyah? Mana jazmnya? Lagi. Seandainya jazm, mana ada jazm kan? Mas Adan, kalau ini seandainya nahiyah yang dijazmkan mana? Mas Aldi. Ya-nya kenapa? Seandainya ini lannya lanahiyah, seandainya. Maka cara menjazmkannya gimana? Cara jazmnya mana? Tanda jazmnya? Ustaz Wahid. Tanda menjazmkannya gimana? Tadinya pripun? Kita enggak berubah Al-Qur'an ya, kita mencoba seandainya sebagai bentuk apa namanya? Pengetahuan. Kan ngeten. La yastahyi. Innallaha la yastahyi.
Pripun, Ustaz? Harokatnya dipindah ke hak. La yastahi. Baik, Masya Allah. La yastahi. Huruf ilatnya dibuang. Tapi berarti la di sini la nafiyah, bukan la nafiyatul jinsi loh, nggih. Karena la an-nafiyatul jinsi itu maksudnya pada isim. Baik, Masya Allah. Lanjut. Ustaz Muhyiddin. Sudah ya? Pak Ali. Isim fi'il mudhari. Yadribah. Yadribah. Fi'il rafa nasab jar jazm. Tanda nasabnya? Kenapa pakai fathah? Enggak ada amil apa? Lagi an? Karena didahului an masdariyah. Hanya disebut an masdariyah. Tejengan Mas. Masalan isim fi'il huruf. Pada isimnya? Tanwin. I'rabnya rafa nasab jar jazm. Lan, ini karo kita apa? Lan itu tandanya apa? Di atas niku harokat napa? Berarti i'rabnya adalah i'rab nasab. Tanda nasabnya apa mau? Masya Allah. Kenapa pakai fathah? Isim mufrad. Masya Allah. Barakallahu fiik. Masalan ma ba'udatan. Ma isim mufrad. Nggih. Isim apa? Mausul. Ba'udatan isim. Baik. I'rabnya rafa nasab di jazm. Tanda nasabnya? Kenapa pakai fathah? Isim mufrad. Fa ma fauqha fa. Mas. Fa saja isim huruf. Huruf ma. Isim apa? Mausul. Fauqha fauqa. Isim huruf apa Roji? Huruf apa? Disanjang ini Pak Aliwo nih. Yang disanjang ini Pak Aliwo napa? Jumlah sibahul jumlah. Ada sibahullah dan masibul jumlah. Sibahul jumlah terbagi menjadi dua. Nama mohon? Jar majrur dan dzaraf. Bukan apa Pak Aliwo? Kaidah baru sih tadi. Ini dzaraf zaman apa dzaraf makan? Dzaraf makan. Ya, baik. Fauqaha nih, Pak. Dharib. Kedudukannya iki, hane sebagai apa? Majrur. Kenapa majrur sebagai mudhaf? Mudhaf ilaih. Insyaallah. Alhamdulillah. Fa ammal alladzina Pak Tejo, isim fi'il huruf alladzina. Isim apa? Yakin pun dipelajari. Wa huma hum hiya huma hunna. Kelompok ini ku.
Saya katakan kelompok itu enggak. Huwa huma hum hiya huma hun. Nah, antum antum. Kelompoknya tapi bukan itu, ngoten. Segolongan. Segolongan ini mah benih maksudnya Pak Tejo. Silakan berarti. Nah, Pak Tejo, alladzi alladzani alladzina allati allatani allai au allati. Isim apa? Alladzi alladzani alladzina. Isim mausul. Nah, praktekkan. Oh, ini semua di sini ada prakteknya di Al-Qur'an. Jadi setiap alladzina dia adalah isim mausul. Masya Allah. Amanu. Pak Tri, isim fi'il mudhari amanu. Fa'ala fa'alu. Fi'il apa? Madi, Masya Allah. Berarti amanah, amanu, amanat, amanata, terus amanna, amanta, amantuma, amantum, amanti, amantuma, amantunna, amantu, amanna. Masya Allah. Aman. Ya terima selama buat mana tidak menang. Fa'lamuna, fa isim adalah huruf. Ya lamuna. Ya lamuna. Fi'il apa? Baik, rafa nasab jar jazm. Tanda rafanya? Kenapa subutunun? Af'alul khamsa, masyaallah. Baik. Annahul haqqu anna isim fi'il huruf sat wahid. Anna. Nggih. Anna isim fi'il apa huruf? Huruf napa? Huruf taukid. Taib. Hu? Dhamir. Kedudukannya sebagai apa? Hukumnya apa? Fi mahalli nasbin ismul anna. Al-haqqu isim atau huruf? Tanda isimnya? I'rabnya rafa nasab jar jazm? Tanda rafanya? Kenapa kayak dhamma? Isim mufrad. Taib. Mir rabbihim pawang. Tang letibatan. Oh nggih. Zat, min isim atau huruf zat? Min. Huruf napa? Huruf jar ada berapa? Yang enggak hilaf, yang enggak hilaf. Pinten? Yang enggak ada hilaf. Hilaf, yang enggak ada hilaf di dalamnya. Ada pinten, Ustaz? Pinten? 12. Nggih, taib. Huruf jar yang tanpa hilaf ada 12. Ada yang nyatakan 16, berarti 3 itu masuk hilaf. Khala, ada dan hasa. Oh, ada yang nyatakan isim, ada yang nyatakan ada yang nyatakan dia itu fi'il, ada yang nyatakan huruf jar. Ma'a, wes ada yang nyatakan dzaraf, ada yang nyatakan huruf jar. Ya kata. Hatta ada yang nyatakan apa namanya? Nasab, ada yang nyatakan huruf jar. Silahkan. Ada lagi hatta ibaratnya kalau enggak salah milma wal fa wa am hatta wa milma wal fa wa am fuma hatta wa. Ada yang mengatakan huruf ataf juga. Ya, huruf ataf ada yang mengatakan 11, ada 9 ada yang mengatakan 10. Itu hilaf Pak semuanya. Kalau enggak salah loh nggih. Jadi kalau saya salah dibenarkan Mas Aldi. Salah Tat. Alhamdulillah. Nah, tet. Dalam? Lah, enggak apa-apa Pak. Alhamdulillah kalau diingatkan Pak berarti. Tet. Allah yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa may yudhillu bihi ilal fasiqina. Fa'ali ilal fasiqina, al fasiqina isim apa fi'il huruf? Tanda isimnya. I'rabnya rafa nasab jazm.
Nggih. Hah? Nggak mau alif nun bener nih gue yakin. Enten nune lho niki lho yakin lho nggih. Ila fasikinan kan tenune yakin enten nune. Wasal di. Napa? Harus milih. Nasab. Hah? Nasab. Yakin? Sebagai apa? Ini karena nggak ada huruf jar apa makul bi Dari yudillu ya yudillu. Yakin? Lah ada ilahnya? Pripun satane? Nggih. Dari Yudillu niku fi'il apa? Mudhari'. Malu nama jahul? Maklum. Niki selasi majaz atau selasi mujarad? Adalla yudillu, masyaallah. Seperti amadda yumidu dadan. Adalla yudillu idlalan. Mudillun mudallun. Adilla la tudilla mudallun. Pilih selasi mazid wazannya ala. Sama seperti afada yufidu ifadatan mufidun afidda la tufid. Baik, kalau enggak salah ngaten nggih dalam ilmu sarafnya. Wallahu ta'ala, kita lanjutkan pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Baik, kita tutup dulu majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.